Di sebuah desa kecil, ada seorang janda tua bernama Bu Rini. Suaminya meninggal beberapa tahun lalu, meninggalkan dirinya seorang diri dengan warung kecil di pinggir jalan. Awalnya, warung itu sepi. Jualannya jarang laku, bahkan kadang basi dan terbuang. Tapi entah bagaimana beberapa bulan terakhir, warung Bu Rini selalu ramai pembeli. Bahkan orang-orang dari luar desa sengaja mampir. Makanan di warungnya terasa berbeda. Lebih enak, lebih gurih, seolah bikin ketagihan. Tetapi, ada satu hal yang aneh. Setiap malam setelah warungnya tutup, warga sering mendengar suara aneh dari dalam. Suara bisikan, suara orang menangis, bahkan bau anyir yang terbawa angin. Ada pula tetangga yang mengaku melihat Bu Rini keluar tengah malam, berjalan menuju hutan dekat sungai. Membawa sesuatu yang dibungkus kain merah, desa mulai bergunjing. Ada yang bilang Bu Rini menggunakan pesugihan agar warungnya ramai. Suatu malam seorang pemuda bernama Darto, yang sering nongkrong di warung itu, penasaran. Ia memutuskan mengintai Bu Rini. Benar saja, setelah lampu warung dimatikan, Bu Rini membawa mangkuk berisi nasi dan potongan daging mentah, lalu berjalan cepat menuju hutan. Darto mengikutinya diam-diam. Di tengah hutan, Bu Rini berhenti di sebuah pohon besar. Ia menunduk, berbisik dalam bahasa yang tak dimengerti, lalu menaruh mangkuk itu di akar pohon. Tiba-tiba, dari kegelapan muncul bayangan besar. Tubuhnya hitam berbulu, matanya merah menyala. Sosok itu mendekat, lalu menjulurkan lidah panjangnya ke arah mangkuk. Darto menutup mulutnya hampir berteriak. Ia sadar apa yang dilihatnya bukan manusia. Makhluk itu melahap sesajen Bu Rini, sementara Bu Rini sendiri menunduk, gemetar, seakan ia hanya budak. Keesokan harinya, Darto mencoba menceritakan pada warga. Tapi anehnya, mereka justru marah. "Kamu jangan fitnah Bu Rini. Kalau nggak ada warungnya, kita semua susah makan." Seolah warung itu sudah jadi candu. Setiap orang yang makan di sana tak bisa berhenti. Hari demi hari, wajah para pelanggan terlihat pucat. Tubuh mereka kurus tapi tetap saja datang membeli makanan Bu Rini. Dan semakin lama warung itu makin ramai, sementara desa makin sepi. Beberapa minggu kemudian Darto kembali memberanikan diri mengintai. Tapi kali ini berbeda. Saat Bu Rini memberi sesajen, makhluk hitam itu tidak langsung mengambil. Ia justru berbicara dengan suara parau. "Waktumu hampir habis, engkau tahu harga yang harus dibayar." Bu Rini menunduk menangis, "Tolong, beri aku waktu lagi." Makhluk itu hanya tertawa. Suaranya menggema, membuat hutan bergetar. Malam itu warung Bu Rini tutup lebih awal. Esok paginya, warga menemukan warung itu terbuka tapi kosong. Meja dan kursi berantakan, sisa makanan berserakan, dan di sudut ruangan ada genangan darah. Bu Rini menghilang. Tidak pernah ditemukan lagi. Tapi yang lebih mengerikan, warung itu masih tetap ramai. Orang-orang asing datang, makan, lalu pergi. Padahal tidak ada lagi yang berjualan di sana. Dan jika ada yang berani mengintip lebih dekat, katanya mereka melihat sosok wanita tua dengan wajah hancur, berdiri di balik meja. Dengan senyum lebar, seolah menunggu pembeli berikutnya. Mereka bilang, pesugihan tidak pernah memberi tanpa mengambil. Dan warung itu masih menagih sampai sekarang. Pertanyaannya, kalau suatu hari kamu mampir ke warung pinggir jalan yang terlalu ramai, beranikah kamu memastikan siapa sebenarnya yang melayani?